Afwan minta solusi agar mudah belajar bahasa Arab, nahwu dan shoroh. Ya, membutuhkan kepada kesabaran. Baik, ilmu itu apalagi bahasa Arab ya, istilahnya itu kan bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan kita ya. Namun sebelum itu ya, contohnya kita merelakan diri paling tidak belajar nulis. Dulu kita waktu berangkat ke Yaman itu kan sudah ngajari Quran, anak-anak ngajari khot, ngajari nulis. Artinya sudah punya kemampuan menulis khot dan seterusnya. Tapi ketika kita sampai sana, itu kala ada orang yang membuka pelajaran qiraah, membaca, ya kita ikuti. Kenapa? Karena pengucapan orang Arab itu beda. Syafahian dengan langsung yang dikatakan apa ya? Dilihat misalnya mulutnya, dilihat itu beda. Makanya antum perhatikan orang Arab itu kan kalau ngomong hampir-hampir seperti bibirnya tidak bergerak ya. Coba perhatikan para mujawid yang membaca Quran itu hampir-hampir kan tidak penuh takalluf. Kalau kita kan sampai merot-merot ya enggak istilahnya enggak keluar yang sesungguhnya. Baik. Itu yang pertama ya. Juga menulis ya. Juga menulis. Saya dulu ketika mencari siapa yang bisa ngajari khot, ketemu salah satu dari yang ikut juga di Syekh Mobil, yang punya kemampuan itu dari Sudan, ngajari dulu bagaimana nulis alif ya. Awalnya mungkin kalau orang sombong, alif kok tidak diajari, T aja kan bisa ya nulis alif gitu ya, T aja kan bisa, masuk pelajarannya alif ya. Iya, bukankah alif, ba, ta dan seterusnya itu awalnya alif, garis kan gitu ya. Jangan meremehkan. Jangan meremehkan, menulis, membaca, banyak-banyak mungkin membaca Quran, karena itu juga nanti lughah yang akan mendukung. Dan yang jelas harus banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa, ya. Banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan putus asa ya. Dulu salah satu guru yang sempat saya berguru padanya, mungkin penulis kitab yang banyak mungkin diajarkan di pondok, Syekh Ahmad bin Thabit, itu sampai memberikan motivasi kepada kita itu, pokoknya kamu semangat bagaimana isim yang hari ini tidak munsharif jadi munsharif. Mbok sampai rontok rambut ya, isim-isim yang ghair munsharif ya tetap tidak bisa munsharif, kan begitu ya. Begitu, artinya menyemangati. Dan bahasa Arab ketika sudah mungkin kita pelajari itu kan nanti juga pentransferan, kita membaca mengenali maknanya, mentransfer kepada bahasa tulisan itu tidak sekuat bahasa penyampaian ya. Misalnya kita nulis terus diterjemahkan dalam tulisan, itu kan kadang orang sulit mencari bahasa bakunya. Tapi mungkin akan bisa dimengerti ketika dengan bahasa lisan. Misal dalam tulisan, saat intonasinya tinggi itu dengan tanda seru, tanda tanya, kan di tulisan kadang-kadang tidak tahu ini paragraf berhenti atau belum, kan begitu ya. Makanya kadang-kadang guru itu menyingkat. Menyingkat dari sesuatu yang kadang-kadang panjang dimudahkan. Dan kepada siapapun misalnya seorang belajar misalnya kayak bahasa Arab ya, berusaha sampai kemudian Allah mudahkan untuk bisa menguasai. Karena kalau sudah bisa masuk kepada bahasa Arab itu satu pintu yang seorang akan menghantarkan untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang lain. Apakah termasuk penghalang ilmu jika niatan belajarnya mendapatkan ranking? Baik. Kalau semata-mata itu iya. Dan ini juga muskilah tersendiri. Ada kisah, jadi seorang ayah
Misalnya ada di sebuah pondok pesantren, anaknya terus dapat ranking 1 gitu. Suatu ketika dipondokkan ke tempat lain jauh, nah dimarahilah anaknya, kamu gini-gini, stres si anak, stres si anak. Yang biasanya ranking 1 mungkin dapat ranking 5, ranking 10, ya belajar semampunya. Seorang mungkin mendapatkan sebuah reputasi, penilaian dari gurunya, dikatakan nanti mungkin dengan lulus apa bahasanya, mumtaz atau jayyid dan seterusnya. Alhamdulillah. Tapi kalau pengejaran saya supaya dapat, ya belum tentu. Karena kadang-kadang orang namanya hati ini bisa ghaflah, kadang lalai. Subhanallah, sesuatu yang kadang mudah dalam kondisi nggak tahu lagi ngeblank, jawabnya salah, ya. Kita protes, Ustaz kok saya jawab begini, kok keliru? Iya, kurang 1 huruf, kan begitu ya. Misalnya kurang 1 huruf, ya. Kan bisa saja salah. Nah, al-muhim barakallahu fikum, ilmu tidak bisa dibuat permainan, juga tidak buat gaya-gaya, juga tidak dipakai untuk seorang misalnya tadi tendensi, pokoknya saya harus ranking 1. Nah, adapun nanti seorang misalnya dikatakan oleh gurunya kamu mendapatkan peringkat yang pertama, alhamdulillah. Nah, jika tidak nanti bisa kepada psikis seorang kadang-kadang terganggu. Bolehkah bercita-cita menjadi imam Masjidil Haram? Boleh-boleh saja, kan? Boleh-boleh saja. Hanya persyaratannya luar biasa. Nah, mungkin boleh bertanya kepada salah satu a'immah. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu pada usia 13 tahun. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu saat usia 13 tahun itu beliau mengimami di Masjidil Haram. Apakah belajar di Madinah atau sekitar Masjid Nabawi membutuhkan ijazah? Ya kalau sifatnya talaqi kepada masyayikh mungkin tidak ya, tetapi kalau masuk kepada lembaga-lembaga, kan di sana ada jamiah, di Masjid Nabawi sendiri juga ada sistem-sistem perkuliahan yang membutuhkan. Apa boleh belajar ilmu nahwu atau bahasa Arab melalui YouTube dengan cara otodidak? Ya akhi barakallahu fikum, tinggalkan. Ya kalau mungkin sifatnya pendukung aman, monggo. Ya, kalau pendukung ya, mungkin untuk merojaah monggo. Tapi kalau jadi inti jangan. Karena belajar itu banyak hal-hal yang di situ seorang akan dapatkan. Contohnya duduk bersila, ya. Duduk bersila di hadapan guru, ya. Karena ketika kita berguru dengan seorang, walaupun yang kita sedang belajar, yang kita pelajari bahasa Arab, kita bisa mengambil budi pekertinya, akhlaknya, kesabarannya, cara mengajarkannya. Kalau YouTube misalnya bertemu sekali, kan tetap menampilkan sebagus mungkin. Nggak ada di YouTube menampilkan suatu malas. Namanya guru kadang-kadang tiba malasnya. Guru kok malas nih? Ya mungkin ada masalah. Ya. Tiba waktunya mungkin dalam kondisi kok hari ini kurang fresh kan? Mungkin ada sesuatu. Kita berikan udzur. Ya. Baik. Kalau YouTube kan mungkin tampilan yang nggak mungkin, karena yang disasar orang-orang yang akan membiji bagus, ya nggak mungkin dia berpenampilan yang di situ seadanya, mesti menyiapkan. Tapi kalau guru, walaupun dengan berbagai macam persiapan, tapi kan di situ ada sesuatu. Ya. Misalnya muridnya lagi ngapa kan gitu ya, ada satu yang ribut. Ya. Bagaimana? Apakah seorang dalam kondisi melampiaskan misalnya kemarahannya? Allah musta'an. Dulu ya di masa Syekh rahimahullah itu kadang-kadang kasihan. Jadi ada sebagian anak yang mau tidak beradab. Sampai pernah kita jumpai Syekh itu mukul begitu ya, pengen nampar itu, si anak itu merunduk sampai beliau muter ya. Terputar badannya begitu. Ya semakin kesal. Artinya ya perkara misalnya mukul, saya mukul itu kadang-kadang memang sebuah emosi yang pada sebagian tidak terkendalikan. Kan Imam Malik pernah ya bercerita pada Quratikum, ketika ada seorang muhaddits berguru, setiap kali pengen dapat hadits dengan mencari kegaduhan, dipukul baru dikasih hadits. Ya. Justru dia cari seperti itu.
Bagaimana bisa dipukul supaya dapatkan apa? Mendapatkan hadis. Al-muhim barakallahu fikum, kalau sekedar mungkin sebagai pendukung mungkin dengan catatan aman dari berbagai macam hal-hal yang di situ sifatnya negatif. Tapi kalau inti ya jangan, namanya inti seorang duduk bersila di hadapan guru. Duduk bersila di hadapan guru, karena ilmu itu bukan hanya sekedar muatan-muatan ilmu yang disampaikan. Tapi kita bisa mengambil misalnya adab ya, akhlaknya, budi pekertinya dan berbagai macam wejangan-wejangan yang ada di dalam pelajaran tersebut. Baik, wallahu alam, ini yang bisa kita jawab, semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.